sudah berkumpul lagi di sini. Oleh karena Tuhan kita sudah dikumpulkan di ibadah online sekolah minggu. Sebentar kita akan memulai ibadahnya. Kita angkat satu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami semua di sini ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan
menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. Tuhan, berkati teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman semua udah pada semangat gini untuk memuji, membesarkan, dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Udah, karena udah siap semua nih, kita mau ke satu pujian nih. Hari ini kerasa bahagia. membesarkan nama Tuhan nih, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita mau angkat satu lagu pujian, yaitu firman kita baikkan. Bagi
Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati guru selama minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati juga kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman-Mu bisa tertanam di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Semangat luar biasa pastinya, ya kan? Adik-adik, kakak harap semua dalam kondisi yang luar biasa, ceria, luar biasa, semangat, dan luar biasa diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini tadi kan Kak JJ sudah nemenin di adik-adik buat puji-pujian, terus sudah bersenang-senang, sudah bergembira, dan terlebih sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang Kak Olan mau cerita ke adik-adik tentang ada satu tokoh yang menurut Kak Olan menarik banget untuk dibahas, karena judulnya pun kalau Kak bilang cukup umum kita dengar, tapi kayaknya masih beberapa kita sedikit melakukan beberapa ya. Bahkan Kak Ola sendiri pun masih kadang sedikit melakukannya. Emang apa sih Kak judulnya? Judulnya itu adalah hari ini mendengar dan melakukan. Kita sering banget dengar kata-kata ini adik-adik. Tapi sebelum kakak lebih jauh lagi membahas ini, sebelum kakak kasih contoh siapa nih tokoh kitab yang mendengar dan langsung melakukan. Kita baca dulu, kita buka semua di Kisah Rasul 8 ayat 26 dan 27. Oke? Kakak sudah dapat, kakak udah nyiapin. Tapi yang udah dapat bilang haleluya. Yang udah dapat bilang kawan ganteng, kawan ganteng. Oke, terima kasih. Oke? Udah ketemu? 1, 2, 3. Oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sampai situ dulu. Ya. Hari ini kakak mau sharing, mau cerita tentang murid Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Filipus ini dia itu hobinya memberitakan firman Tuhan ke seluruh penjuru negeri. Ke seluruh penjuru negeri. Adik-adik sebutin di mana, pasti Filipus ada. Nanti akan sebutin, akan jelasin kenapa kok bisa gitu. Nanti akannya kan adik dengerin. Kok bisa kan zaman dulu ada mobil, belum ada pesawat, naik apa kok bisa ke penjuru negeri? Nah itulah ajaibnya Tuhan kita. Tapi sebelum jauh ke sana, sebelum kita ke naik apa atau apa, kita akan menjelasin dulu nih. Ya. Kenapa? Apa hubungannya antara mendengar dan melakukan? Hubungannya adalah satu. Adik-adik baca ayat 27 tadi. Ayat 26. Tuhan melalui malaikat dibilang kepada Filipus adalah bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Kata Tuhan melalui malaikat, kata malaikat. Terus apa yang Filipus lakukan? Kemudian berangkatlah Filipus. Berarti dia langsung pergi jalan. Terus dia mau ketemu siapa? Dia ditugaskan untuk ketemu seorang sida-sida dari orang Ethiopia, atau orang kita sebut orang Ethiopia aja lah. Jadi Filipus mendapat tugas khusus dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dan menyelamatkan bertemu dan ingin
menjadikan dia sebagai anak Tuhan. Dia ini adalah si orang Ethiopia, si orang Sida-Sida itu. Oke, Sida-Sida apa sih Kak? Sida-Sida itu semacam seorang pelayan tapi untuk bangsa Yahudi. Tapi dia itu bukan bangsa Yahudi juga ya, bisa dari orang lain, tapi disebutnya adalah Sida-Sida. Kalau ada yang nggak tahu ya. Oke, terus apa namanya? Tuhan kasih perintah ke Filipus. Filipus, kamu pergi beritakan Injil firman Tuhan kepada dia, karena dia sudah ingin menerima Tuhannya. Tanpa pikir panjang, Filipus berangkat. Dicegat tuh keretanya, dicegat keretanya. Kereta apa Kak? Oh iya, Kak belum bilang ya. Oke, sekarang kita baca lagi. Kita baca lagi di ayat 34 sampai 36 ya. Oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak pada situ, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi 6, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan di satu tempat yang ada air, lalu kata Sida-Sida itu, lihat di situ ada air, Apakah halangannya jika aku dibaptis? Nih, ini kerennya sama. Ini kerennya kuasa Tuhan, ini kerennya Roh Kudus yang bekerja. Sida-Sida orang sendiri bertanya, halangannya apa nih untuk aku jadi anak Tuhan Yesus? Halangannya apa supaya aku bisa diterima? Jawab Filipusnya bilang gini nih, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, kata orang Sida bilang, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sida-Sidanya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Terus ayat 39 bilang, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Keren gak? Jadi bagi tadi yang nanya, orang katanya bisa ke penjuru dunia, katanya bisa ke segala ini, tapi kan jauh. Kalau saya pesawat mobil, kita lihat lagi ayat 39. Ini jawaban yang biar penasaran. Jawaban adalah Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida tidak melihat lagi. Jadi kalau kita bisa bayangkan adik-adik, ketika kawan dibaptis sama Filipus dalam nama Yesus, pas akan diangkat, Filipus sudah nggak ada. Coba di mana Filipusnya? Ayo, kita baca ayat 40. Ternyata Filipus ada di Asdod. Dia masih memberitakan, dia masih mengerjakan tugas sebagai penginjil, memberitakan Injil di semua kota sampai ia di Kaisarea. Kuasa Tuhan yang bekerja. Mungkin kalau kakak bisa menerjemahkan ini dalam dalam film-film fiksi ya, film superhero, mungkin si Filipus ini dapat teleportasi dari Tuhan Yesus. Langsung ya, keren nggak? Keren. Filipus mendengar dan Filipus melakukan tanpa alasan, tanpa bilang Tuhan Yesus jauh banget, pegel tahu harus jalan beribu-ribu kilometer, gile kali. Tuhan Yesus, aku nggak ada bensin, motorku kan pakai bensin lagi mahal. Tidak. Filipus nggak menemukan. Filipus nggak banyak alasan. Dia bangun, dia berangkat. Dia bangun, dia berangkat, tidak banyak alasan. Terus Kak, buat kita apa Kak? Terus harus ngapain? Gampang banget. Ada yang pertama, kakak punya 3 poin. Yang pertama adalah yang harus dilakuin, kita harus seperti Filipus. Itu kan Filipus kita bicara 2000-an tahun lalu. Kita bicara masa kini, gampang masa kininya. Oh, yang
bener kok gampang, ya bener susah. Ya memang susah, tapi caranya sederhana. Kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan yang sekarang udah gampang banget kita akses. Kita udah nggak perlu buka Alkitab, walaupun kita sudah belajar cari buka Alkitab. Kita punya gadget, kita tinggal cek, kita tinggal cari apa yang kita mau tahu tentang firman Tuhan. Poin nomor 1 adalah firman Tuhan itu adalah satu-satunya jalan buat nuntun kita kepada kebenaran. Untuk menuntun kita melakukan hal baik yang ujungnya adalah tetap dari firman Tuhan kita lakukan, kembali ke Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan itu sendiri. Dan tugasnya itu tugas kita nih sebagai anak Tuhan. Gampang dengan misal kita belajar, misal dengan dalam hal contoh paling gampang. Kalau guru bilang ada PR itu singkatannya apa? Ayo, pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Jadi ketika guru bilang misalkan Kevin ada PR, adik-adik semua ada PR matematika, hitung-hitungan 10 soal, kerjakan di rumah ya PR. Terus dikerjakan di mana? Di rumah kan? Menjadi tugas buat kita supaya kita bisa ingat lagi nih apa yang kita pelajari tadi pagi di sekolah atau minggu ini di sekolah. Kita bisa ulang di rumah, kita dites untuk ngisi soalnya, kita kumpulin. Bukan dikasih PR hari ini, pulang ke rumah mabar sampai malam, harusnya besok dikumpul, dikerjainnya besok pagi di sekolah. Salah. Tetap melakukan, tapi caranya salah. Gak boleh kayak gitu. Karena yang namanya PR adalah pekerjaan rumah. Oke, itu adalah tugas untuk supaya kita tetap teringat apa yang udah kita pelajari, nggak langsung lupa, tapi kita masih ingat cara-caranya. Terus yang kedua, belajar untuk, kakak ulang lagi sekali lagi, belajar untuk tidak hanya mendengar, bukan hanya mendengar, tapi harus melakukan. Jadi kalau misalkan seperti tadi, kalau misalkan disuruh mama, Kevin beli gula di warung, awas deh, beli gula di Alfamart, belinya sekarang, jangan belinya nanti setelah mama marah. Jangan, itu namanya cari masalah. Kalau mama papa bilang, minta tolong Kevin, tolong beliin gula dong, Dev tolong pijitin mama dong, kita bantuin orang tua kita tolongin dia mah, tapi minta jajan ya, it's okay, nggak apa-apa, kita bilang gitu ke orang tua. Yang penting kita melakukan tugas kita sebagai anak, kita mendengar dan kita melakukan hal yang baik. Oke, yang ketiga, ini yang paling penting buat Kak. Jadi kenapa ini paling penting adalah kadang kita sudah mendengar, kita sudah melakukan, tapi ada yang menunda. Ada yang menunda. Poin ketiga adalah jangan menunda-nunda pekerjaan, jangan menunda-nunda segala sesuatu. Misalkan Tuhan Yesus bilang, Noel, kamu harus jadi presiden. Misalkan, kok ketinggian, oke Noel, kamu dalam waktu 3 tahun lagi harus bisa main gitar untuk bantuin sekolah minggu. Mau jawab apa? Tuhan Yesus gak bisa. Tuhan Yesus, aku gak punya gitar. Tuhan Yesus, aku gak ngerti. Padahal kita dikasih waktu 3 tahun lagi. 3 tahun itu panjang banget. Siapa tahu dalam waktu 3 tahun, Noel udah bisa jadi seorang influencer di dunia pergitaran. Keren. Gak ada yang tahu rencana Tuhan. Segala sesuatu
sudah didesain, sudah dirancang sama Tuhan Yesus dari diri kita, dalam diri kita. Tuhan sudah bentuk, tinggal diri kita mau bergerak, mau nurut sama Roh Kudus atau mau menunda-nunda. Ribet Kak? Emang ribet kalau ditunda. Kalau nggak ditunda, susah Kak. Itulah yang namanya proses. Karena adik-adik mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Bebannya banyak, kita pinggul. Kita harus tetap terus pegang beban itu. Bener nggak? Bener dong, bener nggak? Bener lah. Jadi 3 poin tadi adik-adik. Ya, tapi kakak menekankan adalah kakak yakin anak adik-adik sekolah minggu semua tuh adalah pendengar yang baik, nurut sama orang tua, dan pasti kalian sudah melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Yang kakak titipin adalah cuma satu, jangan tunda-tunda segala sesuatu, karena akan berujung yang gak bagus buat kita, akan berdampak jelek buat diri kita. Jujur bakal berdampak jelek, gak bagus jadinya. Nah, jadi adik-adik semua berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoa sama Tuhan Yesus. Mohon, minta Tuhan Yesus yang baik, aku minta kepadamu, Roh Kudus yang ada di dalam hidupku tetap tinggal diam, dan boleh melakukan firman Tuhan dan nurut apa yang Tuhan suruh, nurut apa yang orang tua suruh, dan tidak boleh menunda-nunda. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan semangat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gampang? Gampang lah. Kan berdoa dulu, minta dulu sama Tuhan Yesus kasih kekuatan. Yang penting kita jangan dan tidak boleh menutup diri kita sama Tuhan Yesus. Oke? Kurang lebih itu sih yang akan mau sharing hari ini. Tapi sebelum kakak tutup, ya, ada ayat hafalannya. Catat, kakak sekolah minggu yang minggu depan harus tanya ke adik-adiknya ya. Ayat hafalannya ada di Yakobus 4 ayat 17. Ulang apa? Yakobus berapa? Tuh, kakak sudah kasih tugas. Kakak sebagai guru sekolah minggu ngasih tugas ke adik-adik. Berarti kan adik mendengarkan. Nah, yang jadi tantangannya adalah apakah adik-adik akan melakukan? Melakukan adalah berarti kan menghafal. Terus apakah nanti pas sekolah minggu adik-adik menunda? Aduh Kak, aku nggak hafal, belum ingat, panjang. Oh, tidak boleh menunda. Kakak sudah belajar dari sekarang. Yakobus 4 ayat 17. Adik-adik hafalin, punya waktu 1 minggu kurang. Minggu depan kakak tanya. Oke? Kakak di kelas masing-masing bakalan tanya. Oke? Kalau gitu, sampai di sini aja yang ini. Terima kasih adik-adik semua dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita udah di penghujung banget nih, di ujung banget sama ibadah kita hari ini. Tadi kita udah dengerin, kita tadi udah menguji, kita udah nyanyi buat Tuhan, kita udah memuliakan nama Tuhan, kita udah nyenengin hati Tuhan Yesus, dan kita udah dengerin tadi firman Tuhan, cerita seorang Filipus. Sekarang tiba saatnya kita mau tutup ibadah hari ini. Kita siapin hati kita, lipat tangan kita, semuanya sungguh-sungguh. Adik-adik tak boleh lihat kiri, tak boleh lihat kanan. Bilang sama Tuhan Yesus, aku mau sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Bilang semuanya, aku mau sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku mau sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku siap. Kau orang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kami sudah mengikuti sekolah mingguan ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menari-nari, kami sudah semangat sama Tuhan Yesus. Kami sudah menyenangkan Tuhan Yesus.
Bapak, terima kasih juga kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarnya kiranya Tuhan Yesus, sosok Filipus Tuhan, boleh tertanam dalam diri kami masing-masing. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat Tuhan dengan menjadi sosok Filipus Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus setiap aktivitas kami, setiap apa yang kami lakukan dalam Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Berkati Tuhan, orang tua kami, mama, papa, kakak, adik, oma, opa, semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus boleh tolong berkati pekerjaan, orang tua, sekolah kami Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kami boleh selalu memberikan yang terbaik, sehingga nama Tuhan Yesus boleh selalu dimuliakan melalui Bapa. Jauhkan Tuhan Yesus kami semua dari sakit, penyakit, mara bahaya Tuhan. Kami tengking, hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan Yesus yang boleh memimpin Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak yang sudah membantu pelayanan hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ketenangannya. Terima kasih untuk semangatnya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, apa yang kami boleh berikan hari ini Tuhan, itu boleh menjadi kesenangan buat Tuhan Yesus, boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua kakak sekolah minggu, kami selalu kesehatan, beri kami selalu semangat Bapak, dan kami boleh terus Tuhan semangat dalam melayani sekolah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri sekolah minggu di sore hari ini, di hari Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh ceria, dengan penuh semangat yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.